Selamat datang semua, kembali lagi bersama kami di podcast Kopi Kuy, podcast dari Departemen Aksi Strategis HMFH 2023-2024. Izinkan saya pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku moderator hari ini. Nama saya Stefano Salim dari Angkatan 2022, anggota Divisi Aksi Strategis HMFH. Pada kesempatan yang berharga kali ini kami menghadirkan narasumber yang sungguh luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, saya selaku moderator akan memperkenalkan narasumber podcast kali ini. Kami di sini hadir dengan Bapak Dr. Dwi Putra Nugraha SHMH, merupakan dosen program studi hukum Universitas Pelita Harapan. Beliau juga pernah menjadi tenaga ahli Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI pada tahun 2020 dan 2022 dan tim asistensi divisi hukum pada Badan Pengawas Pemilu RI pada tahun 2017 dan 2019, dan sampai saat ini beliau juga aktif sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, maka tentu dengan pengalaman beliau sungguh luar biasa, tentu akan tepat sekali dengan tema pembahasan kita kali ini, yaitu tentunya akan memberikan materi yang akan mencerdaskan kita semuanya. Pak, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, halo semuanya, teman-teman pemirsa ya, pemirsa Kopi Kuy, Wilujeng Enjing, benar gak sih? Ya, selamat bertemu dengan kembali di podcast ini. Saya Dwi Putra Nugraha. Ini temannya di sini bilangnya MC atau ini ya? Moderator. Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diluangkan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini, Pak. Nah, Pak, pada episode kali ini kami akan membawakan judul Menebak Arah Putusan Etik Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita tahu ya, Pak, saat ini menjelang pemilu 2024, gejolak politik begitu besar ya, Pak ya, sampai berimbas pada putusan MK yang cukup kontroversi kemarin, Pak, dan hingga dicabutnya jabatan Ketua MK Anwar Usman oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, Pak, untuk memasuki pertanyaan pertama nih, Pak, kita pengen tahu dulu nih, menurut Bapak pandangan terhadap putusan MK kemarin itu seperti apa, Pak? Ya, bagus. Kalau ditanya bagaimana pandangannya ya, memang sudah bisa diprediksi ya, pakem langgam dari putusannya MK itu tidak pernah yang menimbulkan riak yang begitu besar, sehingga putusannya memang lebih kepada moderat gitu. Karena banyak yang bilang kalau misalnya pemberhentian tidak dengan hormat gitu ya. Ini sembari contekan ini, kalau pasal 41-nya PMK itu cuma 3 ini sanksinya: teguran lisan, teguran tertulis dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi dibuat variannya, PTDH itu dibuat pemberhentian dari jabatan ketua. Nah, jadi memang kalau mau dibilang bagaimana responnya, ya pertama kita bilang bahwa putusan ini sudah bisa ditebak, dalam artian tidak akan terlalu luar biasa membuat perubahan yang besar, dalam artian tahapan sudah berjalan, tahapan pencalonan sudah berjalan, tanggal 7 dibacakan ya, tanggal 7 dibacakan, jam 4 sore, tanggal 8 itu harus sudah masuk calon pengganti kalau misalnya ada calon penggantinya gitu. Kalau ada kandidatnya, Pak ya. Kalau misalnya memang salah satu pihak calon itu dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, maka bisa digantikan dengan calon yang lain, atau ini ya dari pengusul, dari partai politik pengusul. Nah, memang tapi tanggal 7 ini kan tidak banyak ya, tidak banyak berarti, maka hanya diberhentikan dari jabatan ketua. Cuman memang yang menarik adalah bagi saya variannya itu. Variannya cuma dikenal 3, tapi ada pemberhentian dari jabatan ketua, dengan ya. Iya. Terus ada varian putusan apa, sanksi lagi. Sanksi nggak boleh untuk ikut terlibat dalam memeriksa, mengadili perkara-perkara PHP, bukan pemberi harapan palsu, tapi perselisihan hasil pemilu. Jadi perselisihan hasil pemilu baik di dalamnya pilpres,
pileg begitu sampai PHP Kada, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di bulan November. Jadi ini yang menarik begitu Pak ya. Jadi tidak diberhentikan dengan hormat, tetapi dikasih varian nggak boleh mengadili dan memeriksa perkara-perkara PHP. Padahal kalau kita bilang praktis di bulan Desember, di bulan Februari setelah kita coblos sampai Desember, kebanyakan perkara yang ada di MK itu adalah perkara PHP, perkara PUU itu akan di tanda kutip tidak terlalu banyak dikejar ya, tapi lebih banyak PHP-nya. SKLN sekarang sudah tidak ada, apalagi pemburuan partai politik ya. Praktis, makanya PUU-nya akan tergeser dan diutamakan PHP-nya. Yes. Jadinya bingung, kerjanya nggak ada gitu, kerjanya sih. Ayo, gimana? Iya benar sih Pak, kalau dilihat kan memang kalau misalnya setelah pemilu biasanya kayak banyak yang ngasih gugatan ke MK terkait dengan tadi Bapak bilang PHP tadi itu ya Pak ya, terkait dengan pemilu. Nah Pak, kalau misalnya nih, menurut Bapak, implikasi putusan ini terhadap independensi Mahkamah Konstitusi itu seperti apa Pak? Kira-kira berpengaruh gak Pak? Ya, sebenarnya kan ini seperti apa ya? Seperti kalau kita sakit, ada simptom, ini kan kalau mau dibilang diagnosa ya, gatal, demam, ya penyakitnya satu, penyakitnya adalah tidak independen, tidak berintegritas begitu ya. Simptomnya adalah putusan-putusan ini, ada putusan apa? Nah mungkin sakit panas yang paling tinggi aja kan ada putusan 90 gitu. Tapi kalau dilihat dari putusannya MK ini kan ketahuan bahwa ini sudah lama, bukan hanya dari putusan 90, putusan-putusan sebelumnya juga disinyalir tidak independen gitu loh. Ya, tidak independen, gampang diintervensi, tidak imparsial ya. Nah, inilah yang membuat kita kalau bertanya bagaimana dampaknya, yang mudah-mudahan putusannya jadi obat mujarab panacea untuk penyembuhan penyakitnya. Cuman kalau dilihat dari komposisi hakim yang dibilang bermasalah masih di dalam jadi bener Pak. Ya kita sekali lagi berharap ini obat jangka pendek gitu ya, tapi bisa, yang penting adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Karena pertanyaannya besarnya gini, kalau misalnya hakim ini bermasalah tanda kutip atau hakimnya bermasalah, bagaimana nanti pada saat sengketa atau perselisihan hasil itu ya kan, karena nanti pasti dari dari Pilpres itu 2004 ya, dan sudah 5 kali 2004 ya, 2009, 2014, 19, 2004, 5 kali toh? Iya betul Pak. Udah langsung praktis itu dibawa ke MK, selalu ada dibawa ke MK. Nah, gimana kita bisa mencari keadilan saat kita tahu bahwa hakim yang memberikan keadilan itu adalah orang yang tidak adil gitu loh. Itu kan sama mengharapkan seperti mengharapkan mendapatkan kekasih tapi kitanya nggak punya modal. Ya benar ya Pak, betul. Jadi ibaratnya orang berharap banyak, ngerasa ini kan ibaratnya lembaga yang dipercaya sama publik, tapi kok nggak dalamnya itu gimana gitu ya Pak ya, kayak kurang bisa dipercaya segala macam. Jadi kayak makanya gejolak publik tuh sungguh besar ya Pak ya. Makanya Pak, kalau misalnya nih Pak, untuk sanksi terhadap Anwar Usmanya sendiri Pak, menurut Bapak itu bisa mempengaruhi dinamika politik dan hukum di Indonesia nggak sih Pak? Ya, saya rasa ini udah dibahas juga banyak ya, kalau misalnya di podcast ataupun interview udah banyak ya. Secara hukum sudah selesai ya, secara hukum teman-teman harus tahu bahwa etika itu beda dengan hukum. Itu kalau misalnya Earl Warren itu Justice Warren pernah mengatakan bahwa hukum itu berlayar di atas samudra etika. Jadi etika itu adalah meta intrinsik yang ada di dalam hukum, ada di dalam dan ada di belakang. Jadi contohnya gini, analogi yang sering saya dengar ya,
kamu pinjam uang sama saya, pinjam uang, saya kasih $100. Ya. Saya bilang, kamu janji nanti 1 bulan saya balikin Pak. Benar, 1 bulan kemudian balik tuh uang gitu ya, balik tuh uang. Tapi yang kita lihat ternyata nomor serinya udah ganti. Nah, jadi saya kan patut duga kan ini udah kacau kemana-mana gitu kan ya. Jadi intinya beginilah, intinya kalau misalnya etika tuh jauh lebih daripada hukum. Uang balik tapi ini. Nah, jadi ngerti ya teman-teman, jadi etika itu lebih panjang, lebih dalam daripada hukum. Jadi kalau misalnya ditanya apa dampak hukumnya, ya mungkin sudah selesai. Jadi hukum jalan sendiri, etika sudah jalan sendiri. Ya kalau ditanya apakah berdampak kepada penetapan calon presiden, ya enggak gitu kan. Karena ketika pun sudah putusannya A, misalnya etika mengatakan putusan A ini kacau, ya nggak ada korelasi sebenarnya. Nah, tetapi kalau dari segi politiknya, ya kita harus tahu bahwa dampaknya besar. Ya. Dan saya rasa ini akan menjadi narasi utama bagi lawan-lawan politik dari pasangan Prabowo dan Bapak Prabowo dan Gibran. Betul. Nah, ini pasti narasi yang akan selalu diserang kepada mereka. Ya, betul Pak. Jadi hal-hal kayak gitu ibaratnya tidak bisa disatukan ya Pak ya, antara hukumnya dan etikanya gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalnya tadi kan ibaratnya kita membahas terkait dengan putusan yang dikasih ke Anwar Usman terkait putusan MK-nya nih Pak. Nah, menurut Bapak, apakah 9 hakim yang dilaporkan nih Pak memiliki hak banding nggak Pak? Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah banding ya, apakah mereka punya hak banding? Dalam PMK-nya itu memang kita lihat PMK 1 2023 ini yang punya hak banding itu kalau misalnya si hakim itu diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Nah, oleh karena itulah sebenarnya kenapa MK itu mengambil varian yang berbeda. Variannya apa? Pemberhentian dari jabatan ketua. Kenapa? Supaya nggak banding. Sebenarnya pengennya dipecat begitu kan? Iya. Katanya begitu, pengennya diberhentikan saja. Tapi kalau diberhentikan, ada hak untuk banding bagi orang yang diberikan sanksi PTDH. Daripada ini di PTDH, terus akhirnya banding berlama-lama, instabilitas politik gitu ya, masyarakat waduh ngomong sana sini, ya sudahlah. Betul. Diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua gitu ya. Itu yang dapat ini. Walaupun sekali lagi yang unik adalah dissenting opinion, dissenting opinion dari Bapak kita, Pak Prof. Bintan, ini menunjukkan betapa serius sebenarnya gitu ya. Betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim AU ya. Nyata gitu ya. Sebenarnya kan dua ini juga memberikan itu, tetapi karena ada banding ya sudah deh enggak gitu ya. Tapi sebenarnya ini menggambarkan tingkat level parahnya gitu ya. Betapa parahnya, betapa seriusnya dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim AU. Oh, oke. Berarti memang bisa banding, cuman karena mungkin kemarin putusannya juga sudah ini, jadi mungkin tidak bisa banding. Berarti kita hitungnya begitu ya Pak ya? Ya, karena karena putusan yang bisa banding, sanksi yang bisa banding itu hanya PTDH, kan nggak ada kan? Iya, betul. Nah Pak, terakhir nih Pak nih, kita mau nanya Bapak, menurut Bapak nih, anak muda perlu belajar politik ya Pak? Setidaknya mengikuti berita politik dan apa relevansinya dalam konteks perkembangan masyarakat Pak? Ya, saya simpel begini, kalian masyarakat pada umum mengharapkan kita nggak ada korupsi. Pengusaha itu, kalian berusaha, saya mau adil Pak, nggak usah bayar aparat,
nggak usah bayar mungkin oknum ya, bukan aparat ya. Iya. Ya. Aparat-aparat yang oknum ini supaya bisnis saya itu nggak diganggu-ganggu. Nah, bagaimana kita mau mengharapkan itu kalau kita juga nggak berpartisipasi dan kita acuh tak acuh terhadap politik. Kenapa? Karena logikanya kalau kepalanya tegak, badannya juga tegak. Kalau kepalanya benar, presidennya benar, itu turun sampai ke bawah tuh, tegak semua tuh. Terus kita mengharapkan itu, tapi kita nggak ikut, kan? Ngapain? Terus pemuda gitu, mengharapkan kita diberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan pendapat kita. Lah kita nggak mau memperjuangkan itu, memperjuangkan kebebasan adanya ruang berpendapat. Ya ngapain berharap kalau nggak berjuang? Lu pengen dapatkan nilai A tapi nggak belajar. Ya itu ya, sia-sia Pak ya. Nggak mungkin cuma gitu. Iya. Usaha menjaring angin ya. Berarti memang kita ibaratnya sebagai mahasiswa, sebagai mungkin orang-orang kalau misalnya kita mau peduli dengan hukum, ya kita harus mempelajari, jangan cuma ibaratnya kita komplain gitu ya Pak ya, komplain tapi ibaratnya kita nggak paham, jadi ibaratnya komplainnya kan jadinya hampa gitu Pak ya. Kalau mempelajari ya wajib ya, tapi ketika kita bicara tentang sebenarnya memilihnya, nah, berpartisipasi itu kan panjang ya. Iya. Berpartisipasi itu bukan hanya berpartisipasi 14 Agustus. Iya, 14 Februari nanti. Ya. Ingat tuh hari kasih sayang, bukan hari kasih uang gitu ya. Jadi 14 Februari bukan sekadar saya datang situ, tapi berpartisipasinya udah cek DPT belum? Kamu yakin nggak? Kamu udah punya DPT? Udah terdaftar dalam DPT belum? Udah daftar pemilih tetap? Sudah Pak. Kamu masuk ke dalam cek DPT online, kamu tahu TPS-nya, kamu tahu peta lokasi TPS itu ada. Jadi dalam DPT-nya itu. Dalam DPT itu. Nah, kamu tahu nggak siapa yang harus dipilih? Tanda kutip ya. Yang dipilih siapa aja? Kita harus 5 memilih. 5 kertas suara. Iya. Surat suara bukan kertas. 5 surat suara. 5 ini siapa aja? Kita biasanya cuma PPWP aja, pasangan presiden wakil presiden. Iya. Tapi DPD, DPR RI, iya. Provinsi, kabupaten kota kita nggak tahu. Iya. Dan akhirnya orang pada gimana? Ya sudahlah, pilih partainya saja. Lah, diperjuangkan di MK supaya ini sistem proporsional terbuka, tapi ujung-ujungnya sikap kita masyarakat pilih partai. Iya. Nah, itu kan konyol. Betul sih Pak. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya kan ibaratnya anggota legislatif yang duduk kan nggak duduk begitu aja gitu, ada di sana nanti baru komplain korupsi. Mungkin ada kayak beberapa intervensi publik yang merasa ibaratnya ada yang demo lah atau ada yang inilah pas segala, padahal kan ibaratnya mereka duduk di sana kan yang pilih kan sebenarnya rakyat yang pilih. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ibarat kita harus paham gitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya kita nggak salah memilih gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Salah memilih itu kan dimulai dari yang namanya kita deketin pasangan hidup, mencari PHDT, pasangan hidup dalam Tuhan. Bagaimana PHDT itu ya? Harus bangun HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya Tuhan, mana yang ini. Itu ada prosesnya tuh supaya dapat pasangan. Jangan kayak nyoblos, kayak milih kucing dalam karung kan? Iya. Betul. Jangan lihat siapa aja yang didandanin udah pilih, nggak bisa. Harus dibawa dalam doa, berproses. Ya harus dikenalin dirinya ini suaranya bagus, tapi hatinya kok nggak bagus gitu kan? harus cermat memilih ya Pak ya. Oke, baik, kita di sini mungkin itu tadi pertanyaan penutup Pak. Kita di sini mau berterima kasih banyak kepada Pak Dwi telah bergabung dalam episode kita pada hari ini yang membahas peristiwa menarik di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dari sidang polemik hingga putusan kontroversial, kita telah mengupas berbagai aspek yang melibatkan Hakim AU tadi yang tadi Bapak sebutkan dan dampaknya terhadap sistem peradilan serta dinamika politik di Indonesia Pak. Nah, untuk teman-teman sekalian kita boleh untuk di sini mungkin mencermati lagi apa yang telah dipaparkan oleh Pak Dwi ya, agar kita mungkin bisa tahu nih kira-kira polemik yang politik yang terjadi itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi kami ingin berterima kasih banyak kepada Bapak. Dan kepada Anda yang telah mendengarkan, jangan lupa untuk saksikan podcast Kopi Quiz selanjutnya dalam YouTube HMFH UPH dan Spotify HMFH UPH. Tetaplah cermat dan kritis dalam mengamati dinamika hukum di sekitar kita. Pro Justisia. Salam-salaman. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Ya maaf ya Pak kalau ada salah-salah kata.